Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama kita Pangeran Kidul dan tim. Malam ini saya akan mengupas suatu mitos, termasuk mitos nih tentang kegaiban yang sering bermunculan. Menurut Mas Yanto apa nih yang kita mau kupas? Apakah yang sering di konten misteri itu ya, apalagi kalau bukan sundel bolong, kuntilanak, genderuwo apa lah mas. Maksud Mas Yanto gini, kenapa sih demit di Indonesia itu hanya kuntilanak, pocong, noni Belanda, Iya kan, genderuwo, namanya banyak loh mas. apa itu? Ya, Coba. ada kalau di Jawa juga ada kemamang, kayak daswereng, banaspati lah. Itu tuh kan banyak macamnya itu, demit-demit itu. Saya mau ngobrol sama Mas nih ya. Saya juga pengen tukar pendapat. Kenapa Indonesia pernah dijajah Belanda nih ya? Terus tiba-tiba banyak noni-noni Belanda, setan-setan Belanda. Itu setan itu sebenarnya terbuat dari apa sih Mas? Yang noni-noni Belanda katanya di gedung-gedung tua ada noni Belanda. Nah, kalau pengertian saya ya apa ya? Karena dia mati terus gentayangan gitu, apa jadi setan apa gimana itu mas? Kalau saya juga kok itu yang ini bekas Belanda pasti noni, kok Ya. bukan yang lain gitu loh. Iya, makanya itu saya juga sebenarnya pengen menjelasin tentang hal begitu-begitu nih ya. Kok ada di Indonesia itu kuntilanak, kok cuma di Indonesia loh mas. Ya. Kenapa di Amerika nggak ada kuntilanak? Kira-kira di Jepang namanya kuntilanak nggak itu? Nah itu nggak ada, justru itu yang nggak ada. Nanti saya kebuka nih, saya kupas. Terus kenapa ada pocong? Kok cuma di Indonesia? Kalau di Arab beda lagi namanya mas, bukan pocong. Terus di Amerika juga nggak ada pocong. Di Amerika nggak ada pocong? Nggak ada. Gimana? Cuma ada nggak film-film Amerika yang menceritakan pocong? Nggak ada. Kira-kira kalau ya itu di Indonesia ya, umpamanya di Jepang juga pasti nggak ada ya pocong. Nggak ada. Pasti itu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih mas, Ya. Kenapa dinamakan kuntilanak? Nah itu saya juga nggak tahu ini kok dipanggil kuntilanak. Tapi kalau yang jelas kuntilanak perempuan ya dia. Perempuan. Kalau yang laki kan namanya pocong. Yang jelas laki-laki itu pocong, yang cewek kuntilanak. Itu dari mana mas gambarannya itu? Kalau yang laki pocong. Sama-sama dipocongin loh mas, sebenarnya sama-sama. Loh, enggak loh mas. Kalau kuntilanak itu rambutnya terurai. Oh itu. iya. Kalau kuntilanak tuh rambutnya terurai. Bisa rewo-rewo, mukanya bisa sebelah-sebelah gitu ya. Ada yang cantik juga mas itu, katanya kuntilanak itu. Nah itu loh mas, kok bisa naik ojek kadang-kadang lah itu loh. Itu bener nggak sih? Kok kuntilanak naik ojek gitu loh? Wah, ada. Manggil tukang ojek tuh. Itu mah konyol sebenarnya. Halu ya? Halu. Di Indonesia tuh demitnya tuh sebenarnya unik-unik. Selama kita menjelajahin dunia-dunia misteri di alam-alam yang terbuka, di gedung-gedung angker, kuntilanak itu sebenarnya kayak apa sih mas? Kuntilanak sendiri saya itu yang saya perhatiin tuh kalau di itu ya kadang-kadang apa kita kebawa ilustrasi di film itu ya? Mungkin kebanyakan di situ. Orang kan tahunya dari film kan? Kita selama ini ada yang kuntilanak merah, kuntilanak biru, kuntilanak ungu, itu loh. Kuntilanak kuning ntar muncul. Versinya kuntilanak, genderuwo, pocong, terus apa mas itu? Kalau genderuwo itu ada ceweknya nggak ya? Ya itu justru kita kadang bertanya-tanya, satu nama genderuwo itu ada nggak laki, perempuan tuh ada nggak gitu genderuwo? Gitu loh. Kalau kuntilanak kan jelas itu mas. Kalau kuntilanak katanya kan jelas itu cewek. Kalau genderuwo itu apa identik laki? Apa gimana kan? Kalau di Indonesia selama ini saya ngecek sono sini sih kayaknya genderuwo itu cuma satu, laki-laki kayak genderuwo gitu kan, serem toh. Masa genderuwo cewek? Terus gini mas, yang jadi genderuwo ini apa ini sebetulnya? Kok ada genderuwo itu loh, yang jadi apa itu? Jadi dulu itu cuma sebenarnya kesalah kaprah mas.
Kalau menurut saya kita menjelajah dunia malam yang tempat misteri kita datengin itu, cerita-cerita itu sudah dibangun. Jadi karakter itu udah dibangun cerita itu. Yang namanya demit, jin, porsinya itu satu. Jin itu bisa berubah apapun. Jadi kuntilanak, di genderuwo, jadi kuntilanak merah, pokoknya jadi apalah. Tapi itu tetap jin ya. Jin. Nah, ini loh Mas, jin ini bisa jadi cowok, juga bisa jadi. Ya tergantung bibitnya Mas, jin itu. Kalau jin itu bibitnya perempuan, jadinya yang perempuan. Kuntilanak tadi. Oh, kalau bibitnya laki-laki, jadinya pocong. Nah, ini loh. Yang saya bingung itu Mas, genderuwo bibitnya apa? Nah, itu loh. Terus ada lagi yang kemamang itu. Kalau Api di terbang Jawa, dia. ya, katanya yang api bisa terbang itu. Itu namanya kalau di Jakarta itu intelektualnya banaspati. Banaspati itu. Nah, kalau banaspati yang asli itu Mas, jadi api itu bergelembung bulat, di tengahnya itu sebenarnya ada perwujudan. Bukan seperti api itu di tengah-tengah api itu kayak ada perwujudan gitu. Itu banaspati. Kepala apa itu ya? Saya mau nanya Mas Yanto nih. Ya. Kalau genderuwo itu sebenarnya gede apa kecil? Kalau dalam ini loh, imajinasi saya itu ya, kalau setahu saya genderuwo itu kalau di Jawa dulu ingat nggak? Ada reok gitu, genderuwo. Ya gede, ada taringnya, giginya gede-gede itu kan. Kalau genderuwo kan begitu itu. Karena orang Indonesia itu banyak membuat film Mas, bikin film untuk genderuwo bertaring, matanya merah gede tinggi. Sebenarnya itu nggak begitu Mas, aslinya genderuwo itu kayak monyet kecil itu. Cuma yang namanya jin, dia mau berubah setinggi 5 meter ya monggo, itu mah udah keahlian dia. Jadi kecil bisa. Nah ini Mas, saya nanya nih yang lebih apa memang bener Mas, itu orang bisa ngelihat genderuwo depannya itu gimana itu Mas? Nggak ada. Enggak Mas, di Indonesia itu sebenarnya banyak orang halu. Nah ini Mas, kalau orang bisa ngomong genderuwo, harusnya kan udah melihat. Itu loh, sosok genderuwo itu kayak apa gitu loh. Kan itu kan gaib, iya kan? Kalau jin kan otomatis gaib kan. Iya. Kadang saya pikir juga kok bisa dilihat gitu loh. Ada mungkin, tapi itu ada syarat. Jadi sejenis bangsa jin, ya kan? Ya. Yang sudah melegenda di Indonesia, ataupun kuntilanak itu sebenarnya kalau kita pengen mewujudkan dia itu ada persyaratan Mas. Karena apa, satu sisi sampean pernah nggak cerita kuntilanak itu mati, orang yang mati hamil apa gimana? Prosesnya nggak jelas, dalam arti proses itu belum keterima gitu loh, benar nggak? Jadi belum keterima Mas, masih gentayangan. Nah, gentayangan. Jadi kalau kita untuk mewujudkan satu kuntilanak, untuk menjadi sesuatu yang bisa dipandang oleh kasat mata, kita ada perjanjian sama dia. Perjanjian? Bukan perjanjian, dalam arti ada konteks tersendiri. Cara saya untuk mewujudkan dia menjadi wujud. Kalau hanya cerita begini itu bohong itu bullshit Mas itu. Tapi nggak kayak di film ya berarti ya? Ya itu justru karena dibangun di film itu akhirnya segala sesuatu kenyataan alam itu seolah-olah kayak di film gitu loh menggambarkannya. Gini loh Mas, maksud saya itu gini loh, kan kita ngelihat di film nih, apa bentuk dari kuntilanak ini kan kita udah bayangin yang di film. Jadi kita rasa takut kita itu bisa muncul kan karena itu apa gimana? Iya, karena udah terbangun di memori kita, sering nonton film kuntilanak tuh begini, setan ngesot tuh begini gitu, akhirnya itu padahal nggak begitu. Ada daun kelebat aja katanya udah kuntilanak ya? Ada angin terbang terus ada set gitu kuntilanak gitu, kehaluannya orang-orang itu. Tapi ini Mas, saya pernah nih saya bener nih,
Saya pernah tuh diketawain kuntilanak, pernah itu. Kalau ketawa itu memang ada suara begitu, suara nangis, suara angin gembus, suku kresek jalan itu ya. Pernah itu saya bener ini saya nggak bohong. Pernah saya itu waktu gerimis nih, saya depan rumah bakar apa itu sama teman saya itu, bener itu jelas itu ketawanya itu. Makanya kalau ini ketawa, tapi memang saya nggak melihat, cuman dengar ketawanya. Apa memang dia agak lah itu loh, kok ada tanya ada orang ada lihat kuntilanak gitu tuh kan. Yang saya juga ya saya sendiri belum pernah lihat gitu loh. Kalau saya pernah melihat pocong, ya kan, melihat jin-jin yang lain, cuma itu bisa kita sendiri dan itu tidak bisa diungkapkan seperti orang-orang sekarang nih Mas, yang milenial sekarang nih, tahun 2020 kan gila nih Mas, orang bisa melihat kuntilanak tuh nggak segampang kayak orang main-main gitu loh. Gini loh Mas, saya itu yang berpikirnya itu kan gaib, ya kan? Gaib kan, yang kasat mata lah. Tapi apa iya bisa dilihat dengan mata telanjang? Kalau Mas tadi kan ada caranya lah. Iya, memang itu ada caranya. Ada caranya. Khusus itu. Jadi gini, karena dia matinya belum sewajarnya, itu pastilah cerita-cerita itu kan udah menjadi mendarah daging kan, bahwa itu mati yang enggak sempurna. Lah kenapa dia mau wujud asalkan kita mau membantu dia. Jadi sama Mas, seandainya yang di bawah bumi itu yang belum jelas-jelas kematiannya itu, seandainya bisa hidup lagi dia akan bersujud minta tolong. Nah sekarang gini Mas, jadi yang muncul yang katanya orang melihat itu bener melihat apa memang itu cuman imajinasinya dia yang muncul itu? Satu sisi banyak orang yang berimajinasi, kedua konteksnya ada, tapi itu hitungan detik ya? Detik. Itu hanya sebuah kabut. Kekuatan dia itu sebenarnya juga semampunya dia cuma segitu. Tidak kayak yang di film-film itu ya? Jauh, itu mah orang halu di film itu, karena dia untuk membangun biar laku. Ya. Kadang-kadang kan gini juga, ini loh, saya sendiri juga heran. Itu kok namanya dulu kok bisa itu loh, padahal pinternya orang dulu ya, namanya genderuwo loh. Itu loh, bisa namain genderuwo, bisa namain kuntilanak. Kalau genderuwo begini, sampai itu kadang-kadang kita mau keluar malam aja udah mikir ini tuh sosok genderuwo itu, belum ketemu sosoknya udah kita pikirin itu. Kalau sejenis kekuatan energi dari dia itu sebenarnya kalau bagi kita semua orang tuh bisa merasakan Mas. Nggak orang pinter, nggak paranormal, nggak ahli mistik, nggak yang punya darah. Selagi kita masih hidup punya darah, pasti kita merasakan getarannya itu kayak merinding, kayak angin itu manusiawi namanya. Jadi berhubung di Indonesia ini demit aja bisa dibuat untuk nyari makan, akhirnya disanjung-sanjung, digede-gedein. Iya loh, itu memang udah ya mungkin udah tradisi apa udah apa ya. Kadang di pohon itu ada penunggunya. Itu enggak ada. Semua juga ada penunggu, namanya pohon tuh hidup. Tapi rata itu kebanyakan tuh yang pohon gede, yang pohonnya serem, itu ada ininya lah itu loh. Ya adalah namanya pohon tuh yang hidup, bentuknya hidup. Ini loh, ini loh, maksudku itu ya mungkin gini loh Mas, yang mati tidak sempurna tinggal di situ apa gimana ditempatin yang ya, gitu loh. Jadi kalau kita mengupas sampai kematian yang nggak sempurna, terus akhirnya dia alamnya kan dibatasi di tirai kan, tirai kecil, bahwa alam barza, alam kematian, alam perdemitan beda-beda. Beda memang. Jadi konteksnya itu beda. Tetap ada ya alam perdemitan. Ada. Karena apa? Manusia tuh nggak sadar kalau manusia sendiri itu bisa jadi demit. Teman-teman, sahabat-sahabat Pangerang gitu, pahami kajian ini. Demit
Perdemitan. tercipta karena manusia. Nggak percaya, datang ke Pangeran Kidul. Saya kasih tahu bahwa cikal bakalnya demit Dari mana itu? manusia. Tapi yang jelas ini nih, saya mau nanya nih. Hmm. Ini saya bukan masalah membanding-bandingkan ini. Ini pertanyaan. Seandainya nih pertanyaan yang logis. Kalau setan demit itu jahat, ya kan? Kalau dia malam kan menang pasti dia. Iyalah. Di tempat gelap bisa nyekik orang. Bisa nyemplang orang. Iya tuh bisa tahu lempar batu orang. Tapi kan itu nggak ada kejadian demit bunuh orang itu. Jadi omongan sama itu tepat banget. Memang saya tuh mau mengarah ke situ, mau bilang sebenarnya nggak ada yang namanya setan itu jahat. Demit ya. Yang berbentuk demit. Yang jahat siapa Mas? Yang sesungguhnya? Ya, yang ketangkap polisi manusia bukan Nah ya, itu berarti setan yang asli adalah manusia itu sendiri. Gini loh Mas, berarti saya bukan setan ini, saya manusia. Nah ini nih, ini jangan sampai salah paham ini. Ini sampean tadi kan buka. Iya. Kalau setan itu jahat nggak? Nah, demit itu jahat. Gimana dia mau jahat? Orang dia aja ngumpet-ngumpet di pohon lah, ada pohon buat ngumpet, buat rumah lah. Kita kan pernah nih sering kan di tempat gelap, tempat sepi katanya angker. Ya belum pernah tuh dipukul setan. Nggak ada ceritanya. Kalau dia jahat kan pasti kita dipukulin. Habis kita diacak-acak sama dia. Tapi lah itu loh, kok kadang-kadang orang wah setan. Yang jahat tuh manusia yang masih hidup. Ya. Manusia yang masih hidup tuh karena apa? Banyak hatinya kayak setan, otaknya kayak setan, itu manusia yang asli. Tapi setan tuh ngajak jelek nggak sebetulnya? Yang ngajak kita kejelekan itu setan koak Mas. Setan yang berbidik di dalam rohani kita sendiri. Setan koak itu. Setan koak. Ya, kalau bahasa Jawa ini kan ini bahasa anu ya nih. Setan sing saka awak itu ya. Ya, setan yang berada di dalam diri kita. Itu setan koak. Ya, itu berarti ke sifat kita dong. Ya, kalau orang Indonesia kan rata-rata yang berhalukan setan itu di luar tuh Mas. Iya. Yang kayak duduk di situ katanya di pohon. Itu nggak jahat. Jahat ya. Dia aja mau keluar ketemu kita tuh apes. Gimana mau berbuat jahat sama kita? Ya, tapi katanya setan itu jahat. Ya tadi Mas, yang jahat itu setan koak. Ya itu loh. Kadang kalau setan jahat saya juga mikir. Sirik sama orang jadi dendam, santet menyantet, ya kan? Nggak terima sama karakter orang, nggak terima dengan jiwa orang, sakit hati, main gini, itu namanya setan koak. Sakit hati itu termasuk setan juga ya? Setan. Kalau obatnya susah kalau sakit hati itu. Kalau ini yang ngomongin setan apa kok jadi ke setan? Lah kan kita itu kan kadang-kadang gini loh, setan itu jahat katanya. Sampai pernah ngomong kadang-kadang setan jahat ya. Jahatnya setan tuh kan gimana? Kadang saya mikir juga gitu loh. Kejahatan setan itu yang dilakukan model apa kejahatan setan itu kok setan tuh katanya yang inilah yang wah ntar kamu diancam loh ke tempat dia. Lah jangan datengin, kamu ganggu. Gimana mau membalas dendam Mas? Dia aja keluar itu mengeluarkan energi yang sangat luar biasa. Ya kan saya sering tuh. Oh jangan di tempat-tempat gituan. Ntar kamu kita tuh masih hidup Mas. Berkarakter, berideologi, punya sugesti, punya kekuatan yang mungkin susah dibandingkan. Lah kok kita takut sama setan? Setan yang gentayangan maksud saya ya. Itu dibalik lagi takut sama dia yang begini begitu. Aduh. Iya loh Mas, itu kan logika. Logikanya kan begini. Kadang orang keluar malam nih, jangankan kok pergi jauh, di belakang rumah aja ada yang takut ada itu Mas. Katanya belakang rumahnya ada kuntilanak, ada genderuwo, itu loh. Nah, kalau kita bisa melihat terus bisa merasakan, seandainya tahu aslinya Mas, arwah-arwah yang gentayangan gitu, Saman tahu nggak usah jauh-jauh di kamar mandi, Saman tidur aja di samping-samping yang ada. Karena apa? Dunia ini tercipta udah berapa juta tahun Mas? Ayo,
kita mulai merangkak ke situ ya. Ya. Ya, dunia ini udah berapa juta tahun dan berapa puluh juta manusia yang sudah tiada. Tapi gini loh Mas. Makanya Mas, coba deh orang yang ahli supranatural yang suka memanggil, ya kan, dimasukin ke mediator. Saat ditanya umur kamu udah berapa, ada yang jawab 2000 tahun, 700 tahun, 100 tahun. Bayangin dong. Itu kadang saya kalau 1000 tahun loh dia tuh. 1000 tahun Bos. Kadang-kadang itu katanya gini. Berarti hidupnya di zaman apa Mas kalau 1000 tahun? Itu Kita nyerempet kebenaran sedikit nih. itu kalau 1000 tahun. Majapahit aja zaman tahun udah ada 1000 tahun. Ada ya? Udah ada. Berarti zamannya Majapahit dia masih ya. hidupnya itu. Setan itu. Buset dah. Kasihan amat dia 1000 tahun gentayangan sono sini. Mas, saya mau nanya nih, boleh nggak? Iya. Kita ngobrol nih. Kalau seandainya setan itu di zaman Majapahit itu 1000 tahun yang manusia yang pernah hidup, apa manusia ini kalau mati jadi setan Mas? Nah itu kadang-kadang kok saya tuh kadang-kadang ya mikirnya ke situ, apa manusia itu mati, tapi kan enggak. Kita kalau pengertian saya lo ya, kita kan kalau manusia mati apa jadi setan? Yang jelas kalau manusia mati itu kan ya kita ke alam kubur kan. Tapi kan begini Mas, saya itu sering nonton mediator yang dimasukin ke raga, dia ditanya, kamu udah berapa tahun? 1000 tahun saya pernah hidup. Loh, berarti dia kan pernah jadi manusia Mas? Nah ini aku ya kalau yang hal begini ini cuman pemikiran saya, apa ini yang mati nggak sempurna apa gimana terjadinya setan ini. Kadang-kadang itu menjadi pertanyaan di benak saya. Udah lama saya memang menyimpan itu. Lagi-lagi ada setan ditanya zamannya Prabu Siliwangi, katanya yang dipanggil arwahnya dia. Iya. Duh, Mas, ya kok ada tuh Mas? Oh, arwah aja bisa dipanggil gitu. Ya itu loh. Kalau arwah itu kan ke alam barzah kan. Dia kok dipanggil gitu loh. Ada sih. Ini arwahnya zamannya Siliwangi dipanggil, dimasukin ke peraga manusia. Kok bisa sih ya? Ya saya sendiri kan sebetulnya ini loh. Itu setan Pak arwah gitu loh. Ya, Setannya itu. Pengertian setan apa arwah. Nah ini sebetulnya harus dijelaskan ini. Di dalam konten Pangeran Kidul itu bedanya setan apa arwah itu sebetulnya harus ada penjelasan lebih lanjut. Mungkin dengan obrolan berikutnya apa gimana. Kita kupas itu. Perlu kita bikin konten untuk mengupas yang halal begitu. Maaf bagi sahabat-sahabat Pangeran Kidul, omongan ini mungkin guyonan, hiburan, tapi ada sisinya yang selama ini tuh banyak ditutup-tutupin. Jadi gini Mas, kita mengkaji telah ya, kok ada sih ditarik dimasukin ke badan orang, ditanya katanya udah 1000 tahun hidup, 2000 tahun hidup. Apalagi ada yang ditanya karena zamannya Majapahit, zamannya ini, zamannya, berarti dia pernah hidup kayak orang dong. Ya itu loh, kalau ditarik dimasukin orang, dia kan pernah hidup, gitu. Dia inget kampungnya dong. Nah, di zaman Prabu Siliwangi zamannya itu katanya ditarik. Saya itu punggawanya. Saya yang menjaga sini. Umur saya udah 150 tahun atau 360 tahun begitu. Berarti dia pernah hidup. Penunggu. Nah, yang saya pertanyakan itu, Mas, apakah manusia yang mati itu berarti setan? Lah ini loh, kadang-kadang kita itu kalau yang mati kok jadi setan, ini kan perlu penjelasan memang. Perlu penjelasan ini soalnya bisa kalau wah enak aja kamu ntar mati saya jadi setan, lah ini bisa jadi anu juga. Tapi kan banyak bukti yang membuktikan. Tapi kalau contoh kecil gini lah, presiden kita pertama, ya Soekarno, ada orang
yang sok-sokan gitu di konten-konten ada terus masuk tanyain katanya saya Soekarno kan, ya itu kan konyol mas. Lah iya, secara logika aja kalau orang dipanggil dia pastikan saya belum pernah, yang manggil itu pun nanya kampungnya gitu loh, kampungmu di mana dulu lah, ini kan di situ tuh. Lah turunan kau lah kok enggak, cuman paling saya menunggu pohon sini, jangan ganggu, kan cuman di situ tuh. Saya katanya yang menguasai daerah sini. Saya udah hidup di sini 1000 tahun. Saya mau mengganggu anak-anak saya. Bingung saya mas. Nah, itu kadang-kadang itu tuh kalau dia penunggu situ, dia lebih paham daerah situ. Turun-turunnya dia tahu itu. Ya di situ dulu. Kalau dia memang pernah hidup. Tapi kenapa itu nanyanya kadang-kadang, kenapa kamu mengganggu? Terus mas, saya mau nanya nih, banyak kan orang di konten kan, terus di jembatan ini ada sosok, ya kan, contoh nih, ada sosok yang dulunya mati dibikin tumbal, bener nggak sih gitu? Ya, kadang-kadang ini loh, saya itu kadang-kadang ya kasihan yang mati juga, gitu loh. Orang mati itu kan mintanya doa, kita doain, kirimin peteka gitu loh. Kalau pribadi saya sebagai sering konten-konten di dunia misteri mas, sebenarnya itu banyak pola dan berpikir manusia itu yang sudah dibangun ratusan tahun yang lalu, akhirnya menjadikan ideologi karakter imajinasi, padahal kenyataannya itu nol. Ini mas, yang seru lagi kadang-kadang ada setan apa jin itu apa-apalah yang bertanduk, bertaring itu loh. Saya tuh mas, kalau itu dari manusia mas, kalau sampai ngomong ini apa ada manusia dulu itu bertanduk? Ya saya tuh belum pernah ngelihat jin itu bertanduk, nggak ada. Nah itu loh, bertanduk, ya kan? Itu mah konyol itu sebenarnya. Bertaring. Ya, kalau itu memang manusia dipanggil, kok dia bertaring, bertanduk loh. Saya sebenarnya juga bingungnya ini loh. Jadi sebenarnya banyak orang pinter tapi nggak ngerti. Jadi pinter dalam segala hal, pinter itu minteri mas. Banyak orang mengacarakan begini untuk minteri. Kalau orang ngerti kan sebenarnya ngerti, ya udah diem. Tapi yang bertaring bertanduk itu ada nggak sih mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu hanya penggambaran ya? Penggambaran. Karakter kan? Apalagi yang bisa dilukis begini. Aduh, dan sampai ini udah pelukis kok. Kadang-kadang saya juga iya, kadang-kadang berpikir apa iya itu loh. Kalau setan itu sifat apa gimana sih mas sebenarnya? Setan itu sifat apa memang bisa sifat yang ada? Nah, kadang-kadang ada itu orang marah aja, oh orang itu kesetanan loh. Itu loh. Itu kan berbalik lagi ke setan koak. Nah itu loh. Bibit-bibit sebelum menjadi setan yang sesungguhnya, yaitu. Oh itu loh, kan ada kan orang marah yang berlebihan, orang itu kesetanan sampai lah. Sering itu kata-kata itu muncul kadang-kadang. Kok setan tuh kayak apa? Kesetanan. Setan lu. Setan itu jahat kadang-kadang tuh. Nah itu loh. Apa sering bohongin orang ya setan itu? Kalau menurut gambaran saya mas, sebenarnya setan juga pernah hidup kayak kita. Dia pernah ngopi, pernah ngerokok pada zamannya, di era dia, ya kan? Karena dia tidak tahu jalan arah pulang, akhirnya dia ya begitulah, berhamburan, bergentayangan gitu. Makanya di konteks aturan Islam itu mendoakan arwah, ada istilah mendoakan arwah. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu season berikutnya.